belanja hibah Pak Gub. Yang sekarang lagi rame. Oh, hibah rame. Gubernur Jawa Barat Bapak Aing memberitahukan rincian anggaran keuangan Pemprov Jabar. Nah, yang belum tahu rincian anggaran keuangan Pemprov Jabar, maka Gubernur Jawa Barat Bapak Aing yang gubernur-gubernur lainnya tidak memberitahukan rincian anggarannya. Tidak seistimewa Gubernur Jawa Barat Bapak Aing teh. Pokoknya Bapak Aing is the best. Jawa Barat istimewa. Nah, ini dia rincian anggaran keuangan Pemprov Jabar. Ya, hari ini karena sudah abadnya abad transparansi, karena dulu kita memulai membedah anggaran Provinsi Jawa Barat kan melalui tayangan-tayangan yang saya sampaikan melalui kanal YouTube saya. Hari ini kita sudah selesai yang namanya pergeseran anggaran. Ya kan Pak ya? Udah selesai namanya pergeseran anggaran, dan dari pergeseran anggaran itu pasti ada yang dibahagiakan, ada yang dikecewakan. Gitu loh. Yang dibahagiakan siapa sih? Yang dibahagiakan satu, rakyat Jawa Barat punya harapan infrastruktur jalannya terbangun dengan baik. Betul. Yang kedua, jaringan listrik pedesaan terkoneksi dengan baik. Betul. Yang ketiga, jaringan layanan pendidikan insya Allah terbangun dengan jumlah yang relatif besar. Betul. Kemudian irigasi bakal muncul daerah aliran sungai baru dengan sistem penataan yang baru. Jadi kalau untuk kebijakan realokasi APBD 2025 yang sudah Pak Gubernur sampaikan ke kami, itu memang berubah struktur APBD secara luar biasa. Belanja barang jasa yang semula 7,5 triliun sekarang menjadi 7,1 triliun. Belanja hibah Pak Gubernur. Yang sekarang lagi rame. Oh, hibah rame. Hibah yang semula dialokasikan 3,2 triliun ini dialokasikan yang mandatory hibahnya, yang kewajiban hibah harus ada. Yang 3,2 triliun itu sekarang berubah menjadi 2,9 triliun. Betul. Berarti hilang dana hibahnya. Iya. Itu sebesar kurang lebih 300 miliar. Nah, yang 2,9 triliun itu adalah kewajiban yang memandatori rakyat. Oh iya, kewajiban. Yaitu yang menjadi kewajiban pemerintah. Betul. Itu diantaranya hibah kepada partai politik. Betul. Itu wajib menurut undang-undang. Betul. Terus kemudian hibah untuk pendidikan. Bos pusat. BPMU, ya kan? Bantuan untuk pendidikan sekolah SMA, SMK, SLB swasta. Siap. Nah, terus yang ketiga tadi Parpol, Pak Gubernur, ya, masih 240 itu pertama saya sebutnya tadi. Instansi vertikal, Pak Gubernur. Ya, bantuan untuk instansi vertikal. Keamanan, ketertiban. Itu berapa? Dari 179 miliar dikoreksi menjadi 157 miliar. Nah, jadi turun. Kemudian organisasi keagamaan dari mulai Nahdlatul Ulama, Persis sampai dengan LDII itu totalnya 12,3 miliar. Jadi kita masih membantu organisasi keagamaan. Tidak. Semua agama. Kita bangun. Nah, yang kemudian dialokasikan nanti di perubahan dengan tata kelola yang baru, yaitu pesantren dari yayasan serta masjid. Pesantren dan yayasan nanti di perubahan dialokasikan, tetapi dengan menu yang tertata, akuntabel, tidak menimbulkan problem-problem administrasi dan problem hukum. Betul. Itu berapa yang akan dialokasikan nanti di perubahan? Sementara yang kita akan realokasikan sebesar untuk pesantren 135 miliar, untuk masjid kita mengacu kepada murni di 9 miliar. Yang kemarin di anggaran murni yang ribut orang, hari ini bukan ribut orang nggak ribut, orang seneng dengan anggaran kita. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah untuk pesantren dan masjid. Pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita?
Ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid, Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. Sok, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu. Ya. Itu untuk kabupaten mana saja? Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. Oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Nah, terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai. yayasan dengan nilai 78 miliar. Oke, Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang lebih. Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? Sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan yayasan segala macam Oh, dengan lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Nah, pertanyaannya ini siapa sih yang ngusulin kok numpuk banget di Garut? Nah, ini mekanismenya memang diusulkan dari pesantren masing-masing, Pak. Dengan yayasan yang memang sudah diajukan link diinput di dalam SIPD, dan kemudian dari inputan itu kita verifikasi, validasi. Iya, itu kan teorinya. Betul. Prakteknya pasti ada yang memandu, menggiring, dan mengarahkan. Nah, Siapa sih yang ngarahinnya? Nggak akan berani jawab ya. Bapak yang udah Kan tidak mungkin kiai-kiai ngerti SIPD. Bagaimana ngentri ngelingnya kan nggak mungkin gitu loh. Kasihan kiai yang nggak ngerti SIPD, sampai kiamat nggak akan pernah dapat SIPD karena tidak punya akses politik. Sok sanajan gubernur aing disebut gubernur konten ku gubernur sabelah, tapi aing mah pokoknya mah sangat setuju lamun ayeuna bapak aing ngontenkeun keseharian anak naon sababna jadi nyaho seperti ayeuna anggaran keuangan Pemprov masyarakat jadi nyaho, wah ternyata seperti dana hibah wae, wah aku ngocor ka anu boga kaitan politik mah. Nah gitu, jadi pokoknya mah doa terbaik per bapak aing. Selamat berjuang, semoga sehat selalu, terus maju, jangan pernah mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.